Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa sekalian, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Provinsi Bengkulu. Sore ini saya akan memaparkan singkat mengenai pengertian hak dan kewajiban serta hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di sini membahas mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu apa? Itu yang akan kita bahas. Memang banyak literatur yang mendefinisikan hak asasi itu adalah sebagai hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, definisi itu menurut saya itu kurang tepat, sebab muncul pertanyaan penting, apakah sebelum lahir janin yang ada di dalam perut tidak mempunyai hak asasi manusia, tidak mempunyai hak asasi? Lantas pemahaman itu kurang tepat seperti itu, karena pernyataan itu bisa memunculkan fenomena seperti di Belanda terkait dengan kode etik dokter kandungan. Nah, manakala ada pasien secara medis dinyatakan hamil, maka dokter harus memastikan dengan bertanya sampai beberapa kali mengenai apakah ibu yang mengandung tersebut bahagia dengan kehamilan itu. Nah, kalau memang ibu tidak bahagia atau ibu tidak menghendaki kehamilan tersebut, dokter dapat melakukan aborsi terhadap janin tersebut. Aborsi itu adalah tindakan yang dilegalkan oleh pemerintah Belanda. Nah, karena alasan hamil diperbolehkan aborsi, bahwa setiap ibu punya hak untuk hamil atau tidak hamil. Mereka tidak memikirkan tentang hak janin untuk hidup. Ini adalah problem mendasar ketika hak asasi manusia itu dipandang hanya melekat pada manusia sejak lahir. Akan tetapi, ini lebih tepat dikatakan bahwa asasi manusia itu melekat pada diri manusia sejak proses terjadinya manusia, di mana ya janin, bahwa janin itu punya hak hidup meskipun belum dapat berbicara, apalagi janin kan belum bisa menuntut hak. Aborsi itu tidak dapat dibenarkan hanya karena orang tua tidak menginginkan kehamilan. Namun, tentu itu bisa dibenarkan manakala ada alasan tertentu. Apa alasan yang dapat dibenarkan? Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Kesehatan, alasannya ya cuma dibatasi karena janin atau ibunya itu ketika mengandung tidak akan selamat, salah satu atau kedua-duanya, maka harus diambil tindakan medis. Terus hak janin itu dapat dihilangkan ketika si perempuan itu korban pemerkosaan, tentunya harus dengan pembuktian-pembuktian dari kepolisian dan lain sebagainya. Kenapa hak itu sangat dihormati? Karena hak itu adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Bisa kita rujuk ke Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, itu tepatnya pada pasal 1 yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu juga merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, juga oleh setiap orang. Untuk apa? Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Kalau tadi berbicara mengenai hak, kita juga berbicara mengenai kewajiban. Apa sih yang dimaksud dengan kewajiban? Adapun kewajiban asasi itu adalah
kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan siapa? Kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah kewajiban dalam arti yang luas, yang tentu tidak akan kita bahas semuanya dalam bab ini. Lantas, antara hak dan kewajiban itu harus dipenuhi secara seimbang. Beda hal dengan masyarakat barat yang menganggap bahwa hak azazi itu lebih menjadi wacana yang dominan daripada kewajiban azazi. Hal ini bisa dipahami dari pandangan hidup masyarakat barat yang individualistis. Beda dengan kita masyarakat yang ke timur-timuran, itu tidak sama. Jadi apabila masih ada mahasiswa-mahasiswi yang menganggap hak itu lebih dulu ketimbang kewajiban, Anda harus merubah mindset, Anda harus merubah pola pikir. Kita tidak bisa disamakan dengan pola pikir barat. Maka dari itu pengaruh globalisasi dan pengaruh perspektif barat itu memang sangat berbahaya. Lantas ketika kita mengacu ke Undang-Undang Dasar 1945, apa saja kewajiban dan hak kita sebagai warga negara? Kewajiban kita sebagai warga negara itu yang pertama, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kita bisa lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, itu adalah kewajiban negara. Terus selanjutnya kewajiban negara kita yang kedua itu memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia atas tanggung jawab negara, terutama itu adalah tanggung jawab pemerintah. Anda bisa lihat di pasal 28 I ayat 4 di Undang-Undang Dasar 1945. Juga masih banyak lagi mengenai kewajiban-kewajiban dari negara. Juga kita bisa melihat apa sih hak dari warga negara. Yang pertama itu misal bisa kita ambil pertama itu hak untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak di dalam pasal 27 ayat 2. Juga hak untuk berserikat dan berkumpul. Anda juga bisa mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, itu diatur di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Terus ada juga hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, itu diatur di pasal 28B ayat 2. Juga ada hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak juga atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Semua hak-hak manusia yang saat ini ada di Indonesia itu sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, juga diatur di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Tinggal bagaimana lagi pelaksanaan dari undang-undang tersebut supaya terrealisasi dengan baik. Supaya terrealisasi dengan baik antara masyarakat, antara pemerintah, antara siapapun yang ada di muka bumi ini, itu harus berjalan antara hak dan kewajiban. Semuanya harus seimbang. Jangan sampai kita semua terlalu menuntut hak-hak kita, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban. Saya minta kepada rekan-rekan mahasiswa untuk membuat ringkasan, membuat catatan, dan Anda tuangkan ke kolom komentar mengenai apa saja hak Anda sebagai warga negara dan apa saja kewajiban Anda sebagai warga negara yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Silakan Anda cantumkan ke kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.